Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Revani. Kakak bisa manggil saya Kak Clara. Di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan memimpin jalannya bimbingan kita pada hari ini. Baik, Kak. Oke, setelah kita menjadwalkan jadwal kita pada hari ini di WA kemarin, alhamdulillah kakaknya bisa hadir pada hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Kak. Baik, berdoa bisa kita mulai. Bisa. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, di sini saya ingin kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Aninda Salsabella, bisa dipanggil Anin. Oke, kalau boleh tahu Kak Anin ini asal dari mana ya? Saya asalnya dari Lampung Tengah, tapi sekarang saya tinggalnya di Sukorame karena menempuh di perguruan tinggi negeri. Wah, lumayan jauh juga ya Kak Anin. Oh, Kak Anin udah kuliah ya? Sekarang udah semester berapa kalau boleh tahu? Ambil jurusan apa? Sekarang itu udah semester 3 dan saya itu ambil jurusan PGMI, Kak, di UINRIL. Oh, udah semester 3, berarti sebentar lagi semester 4 ya Kak Anin. Semangat deh ya menjalani hari-harinya menuju semester 4. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana tadi waktu perjalanan ke sini, ada kendala nggak? Alhamdulillah lancar aja, Kak, dan baik saja. Alhamdulillah kalau begitu ya Kak Anin. Oh iya, sebelum lebih jauh saya ingin bertanya, apakah Kak Anin sudah pernah ikut konseling sebelum ini? Sebelumnya belum pernah sih, Kak. Oh, belum pernah ya. Baik. Kalau begitu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling itu apa ya. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada seorang individu di mana nanti tujuan dari konseling ini kita dapat mengatasi permasalahan yang Kak Anin alami serta mencapai tujuan bersama dalam proses konseling ini. Apakah Kak Anin mengerti sedikit yang sudah saya ulaskan tadi? Mengerti, Kak. Oke, baik, jika sudah mengerti, sebelum lanjut di sini saya ingin menetapkan komitmen yang akan kita bangun dalam proses konseling kita pada kali ini. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai ketersediaan Kak Anin. Apakah Kak Anin bersedia ikut terlibat dalam proses konseling ini dari awal hingga akhir? Iya, saya siap bersedia. Nah, untuk agenda yang akan kita buat dalam konseling kali ini, kesepakatan waktu. Yang mana nanti konseling seperti ini kita laksanakan 2 sesi pertemuan. Namun apabila Kak Anin masih dirasa harus bertemu dan melangsungkan konseling seperti ini lagi, maka kita akan menjadwalkan ulang jadwal kita seperti hari ini. Seperti itu Kak Anin. Bagaimana Kak Anin? Baik, saya sepakat. Izin bertanya, Kak, berapa waktu yang kita gunakan? Untuk waktu setiap pertemuan, kita membutuhkan waktu kurang lebih 25-30 menit. Apakah cukup Kak Anin? Iya, sepakat. Oke, apabila cukup dan Kak Anin sepakat, selanjutnya untuk aturan, mari kita tetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi pada saat proses konseling ini berlangsung. Adapun yang pertama yaitu dilarang membocorkan masalah serta segala proses konseling yang terjadi pada saat konseling kepada pihak luar. Karena kita di sini menganut asas kerahasiaan yang harus kita jaga dan kita patuhi. Bagaimana Kak Anin? Apakah bersedia dan setuju dengan aturan dan norma yang telah saya utarakan tadi? Baik, saya bersedia dan setuju, Kak. Baik, kita telah mengenal satu sama lain, kita juga sudah menetapkan komitmen serta agenda dan aturan kita pada proses konseling ini. Maka di sini untuk tahap selanjutnya kita akan memasuki tahap Kak Anin. Dipersilahkan untuk mencurahkan dan mengungkapkan perasaan Kak Anin mengenai keresahan yang Kak Anin alami. Silakan Kak Anin. Jadi begini, Kak, saya keresahan dalam
pembelajaran. Yang saya rasakan selama pembelajaran itu kadang ada semangatnya, tapi kadang ada juga malesnya gitu. Jadi di situ kadang saya stres dan misal dikasih tugas yang berlebihan dan nggak ada jeda gitu Kak. Tiap hari tugas, jadi setiap hari juga stres. Oke, di sini tetap garis merahnya itu Kak Anin merasa stres dan merasa tertekan dengan tugas ya. Selanjutnya nih, di sini saya ingin tahu apakah Anin ini sudah lama merasakan hal ini atau hanya baru-baru ini saja? Baru-baru awal semester 3 ini sih Kak. Oke, tadi kan sudah bercerita apa aja yang dirasakan. Sekarang saya ingin fokus pada satu hambatan yang Kak Anin alami terlebih dahulu. Boleh diceritakan secara detail stresnya itu yang kayak gimana sih? Kayak gini loh Kak, jadi misalkan stres belajar kalau semisal tugasnya itu bertambah terus, belum satu tugas selesai sudah nambah terus. Jadi kalau penyelesaiannya itu cukup rumit dan keterhambatannya dosennya nggak pernah nambahin pusing kerjaannya kayak gitu. Kalau boleh tahu dosen yang nggak enak dan bikin pusing itu seperti apa sih maksud Kak Anin? Yang nggak datang ke kelas nggak pernah ngejelasin materinya, tapi besok kita mengerjakan ini enak, itu kan jadi tidak tahu Kak bagaimana prosesnya itu. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa stresnya itu biasa karena tugas yang terlalu banyak dan dari dosen yang sering memberikan tugas tanpa menerangkan materi pembelajaran sebelumnya. Benar begitu? Ya benar Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Anin sudah menceritakan berbagai keluh kesah tentang pembelajaran di kampus itu seperti apa dan sesetres apa sih di kelas itu. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya Kak Anin stres karena tugas yang berlebihan dan deadline yang cenderung harus selesai pada hari itu juga. Bisa dikatakan seperti itu? Iya, seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, jadi di sini sebelum kita melanjutkan ke proses konseling, saya ulas kembali mengingatkan bahwasanya perasaan dan permasalahan yang Kak Anin utarakan merujuk pada kelelahan fisik maupun psikologis yang disebabkan oleh tuntutan pembelajaran. Nah, di sini dalam istilah bimbingan dan konseling, stres yang semacam itu disebut dengan istilah academic burnout. Oh, begitu ya Kak? Iya, begitu. Nah, Kak Anin ini udah pernah belum sih istilah tersebut? Sebelumnya udah pernah baca sih Kak. Oke, berarti saya nggak perlu ngejelasin lagi ya. Kita lanjutkan proses konseling kita. Nah, dari permasalahan yang sudah Kak Anin utarakan di sini, saya ingin bertanya, apa sih yang sebenarnya Kak Anin inginkan untuk kedepannya supaya permasalahan ini teratasi? Saya ingin mendapatkan tugas itu cepat dikerjakan langsung gitu Kak. Misal kurang paham nih, tapi saya ingin berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus meskipun belum paham, belum diajari, dosen itu saya ingin mengerjakan tanpa kebingungan gitu loh Kak. Jadi enak dan ngumpulin tugasnya tepat waktu gitu. Oke, berarti jadi dapat ditarik garis besar kalau Kak Anin pasti ingin lebih baik ya daripada sebelumnya. Ingin lebih semangat, lebih gercep kalau ada tugas, nggak bosen dan nggak stres-stres lagi. Benar begitu? Benar Kak. Baik, di sini Kak Anin sudah mengutarakan mengenai apa yang diinginkan. Nah, dari situ apakah Kak Anin sebenarnya paham nggak sih mengenai keinginan Kak Anin yang Kak Anin sebutkan tadi? Paham nggak? Karena saya stres, jadi saya pengen biar gimana sih caranya nggak tertekan gitu loh, ada tugas gitu. Oh, oke. Tanggung jawab kita tuh sebagai seorang pelajar memang adalah belajar ya Kak Anin. Nah, memang apapun permasalahan yang menghambat semangat belajar dan untuk menurunkan rasa tertekan, rasa akademik burnout itu memang perlu adanya perubahan dari kita masing-masing untuk dapat keluar dari masalah dan mewujudkan apa yang diinginkan yang telah Kak Anin utarakan tadi. Ya Kak. Baik, di sini Kak Anin sudah mengutarakan bahwasanya paham mengenai permasalahannya dan apa yang Kak Anin inginkan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Kak Anin satu hal yang akan saya tanyakan kepada Kak Anin dari apa yang sudah
menjadi keinginan Kak Anin tadi, coba sih diceritakan selama ini apa saja yang sudah Kak Anin lakukan untuk mewujudkan keinginan Kak Anin tersebut. Silakan. Saya sudah pernah mencoba buat tiap ada tugas langsung mengerjakan, tapi waktu tugasnya kebanyakan langsung saya tinggal gitu loh Kak. Kadang ada tugas yang langsung sampai rumah saya kerjakan, tapi kalau nggak ngerti dan soal-soalnya banyak banget, biasanya langsung males gitu loh Kak. Jadi kayak ngerasa pusing sendiri dan stres. Lalu bagaimana kalau kayak gitu? Saya tinggal Kak, di kelas lupa, nggak dikerjakan. Nah biasanya jadi nggak sih ikut kumpulkan gini terus Kak, jadi kan menunda-nunda. Oke, baik. Jadi sudah pernah mencoba langsung mengerjakan tugas tapi pusing sendiri jadi ditinggal lagi gitu ya? Iya benar Kak. Baik, apa hanya itu saja yang sudah pernah dilakukan atau ada hal lain yang sudah Kak Anin lakukan? Sudah sih Kak, itu saja. Baiklah, lalu apakah menurut Kak Anin tentang usaha yang sudah dilakukan tadi sudah menunjang stres dan academic burnout Kak Anin bisa hilang atau teratasi? Seperti yang saya bilang tadi sih Kak, ujung-ujungnya tuh bosen gitu aja dan males, malah kayaknya nggak berubah sama sekali. Oke, baik kalau begitu di sini sudah Kak Anin utarakan apa yang menjadi keinginan dan usaha-usaha apa yang sudah pernah Kak Anin lakukan untuk mewujudkannya. Meskipun hasilnya masih sama dan tidak ada perubahan, namun apa yang Kak Anin tadi utarakan sangatlah hebat. Sudah sangat baik bisa dengan sendirinya mencoba hal-hal yang berkemungkinan untuk membuat diri sendiri jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Iya Kak. Oke, karena di sini keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini proses konseling kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Akan saya kabari secepatnya nanti melalui WA ya Kak Anin. Di sini saya sebagai konselor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya memohon maaf apabila selama masa proses konseling ini saya ada salah ucapan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Anin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, baik, kemarin kita sudah menjadwalkan pertemuan kita pada hari ini melalui WA ya. Sebelumnya terima kasih banyak karena Kak Anin udah mau meluangkan waktunya untuk bertemu kembali bersama saya hari ini. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Kak Anin, pertemuan kemarin kan sudah menceritakan apa saja usaha yang sudah dicoba untuk mengurangi academic burnout yang dialami, tetapi Kak Anin merasa belum berhasil dari apa yang sudah Kak Anin coba. Kemarin kan usahanya sepulang dari kampus pengen langsung ngerjain tugas gitu ya. Nah, itu apa yang membuat usaha itu nggak berhasil? Penghambatnya itu apa? Hambatannya ya itu kalau bisa ngerjainnya gampang gitu kan, kalau mau langsung ya langsung kerjain, tapi kalau aku sampai rumah terus pengen langsung mengerjain itu kayak lupa caranya pengerjaannya kayak gitu, terus ya udahlah buat moodnya udah kayak nggak balik mau ngerjain gitu. Oke, jadi yang bikin usaha Kak Anin nggak berhasilnya itu ya. Tapi sempat berhasil apa gimana? Ya berhasil sih Kak, kalau pas sampai rumah pas ngerjain ya bisa, ya berhasil. Oke, baik. Cuman itu aja Kak hambatannya atau ada yang lain? Iya Kak, itu saja. Baik, apa hanya itu saja yang sudah pernah dilakukan atau ada yang lain? Setahu saya cuma itu saja sih Kak. Oke, baik. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana permasalahan yang Kak Anin alami dan apa yang sudah dilakukan dalam mewujudkan keinginan Kak Anin tersebut.
Berikutnya kita di sini nantinya akan merujuk pada mencari solusi untuk dapat merealisasikan apa yang sudah menjadi keinginan Kak Anin tersebut dengan berbagai macam cara dan strategi yang akan saya berikan. Sebelumnya, apakah Kak Anin keberatan jika kita melaksanakan proses konseling kali ini mungkin akan sedikit lebih lama daripada yang kemarin? Tidak sih Kak. Baik, oke, kita lanjutkan proses konseling kita hari ini. Di sini kemarin sudah mengutarakan mengenai usaha-usaha yang ingin dilakukan untuk merealisasikan keinginan Kak Anin ke depannya. Untuk itu, di sini perlu kita lanjutkan untuk merumuskan langkah dan planning ke depannya untuk merealisasikan tujuan tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan proses konseling kita hari ini. Di sini kemarin sudah diutarakan mengenai usaha-usaha yang ingin dilakukan untuk merealisasikan keinginan Kak Anin tersebut. Untuk itu di sini perlu kita lanjutkan untuk merumuskan langkah dan planning ke depannya untuk merealisasikan tujuan tersebut. Nah, menurut Kak Anin, apa yang akan Kak Anin lakukan untuk merealisasikan tujuan Kak Anin ke depannya? Apa ya Kak? Masih bingung sih. Kak Anin setiap pulang sekolah biasanya ngapain? HP-an, TikTok-an, ya rebahan gitu aja. Setiap abis maghrib, Kak Anin punya waktu untuk rebahan itu kira-kira berapa jam? Sampai ketiduran sih Kak. Gimana kalau Kak Anin membuat jadwal 2-3 jam sehabis maghrib untuk mengerjakan dan mereview materi pembelajaran yang pagi tadi Kak Anin dapatkan? Bisa sih Kak. Dengan begitu saya jadi bisa terjadwal. Jadi, apa yang ingin Kak Anin lakukan ke depannya? Saya bisa menjadwalkan 2-3 jam sehabis maghrib untuk bisa menjadwalnya. Gimana kalau setiap Kak Anin melakukannya, Kak Anin tulis di buku, Kak Anin pada 2-3 jam itu ngapain aja? Jadi seperti rangkuman diary gitu. Lebih kayak ke nulis notes gitu ya Kak? Betul sekali. Bagaimana Kak Anin? Besok bisa dicoba Kak. Dengan begitu nantinya diharapkan bisa menunjang apa yang menjadi tujuan Kak Anin. Saya bisa kayak membuat jadwal dan mencari metode pembelajaran baru di YouTube seperti yang Kak Clara bilang, kalau banyak metode pembelajaran yang baru-baru kan. Nah, betul sekali. Banyak metode pembelajaran baru yang membuat Kak Anin tidak bosan di kelas, seperti metode MindMap, audiovisual, dan lain-lain. Kak Anin bisa mulai menerapkan hal tersebut di setiap pembelajaran di kelas. Benar Kak, kayak gitu besok saya bisa menemukan hal-hal baru juga. Oke, baiklah kalau begitu. Di sini sudah kita temukan langkah kecil ke depan dan usaha untuk merealisasikan tujuan Kak Anin. Di sini sudah sangat bagus dan luar biasa apa yang sudah diutarakan tadi. Saya sangat berharap hal tersebut bisa menjadikan pribadi Kak Anin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dan mencapai tujuan-tujuan baik nantinya. Nantinya kita bisa monitoring perkembangan di pertemuan selanjutnya jika diperlukan. Baik Kak. Baik, terima kasih Kak Anin. Baiklah, di sini karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini proses konseling kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kembali bertemu. Di sini saya sebagai konselor ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Mohon maaf apabila selama proses konseling kita pada pertemuan hari ini ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.